Kembali di Kompas Siang, Saudara, proses pembersihan material lumpur sisa banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menargetkan pemulihan pasca banjir bandang selesai dilakukan dalam waktu 2 bulan. Pembersihan lumpur dilakukan petugas dan relawan pada Jumat pagi dengan menggunakan alat berat. Selain kawasan permukiman, ruas jalan nasional juga jadi prioritas pembersihan oleh petugas agar akses transportasi warga bisa sepenuhnya pulih. Sebelumnya, banjir bandang di Luwu Utara menerjang 6 kabupaten. Puluhan orang meninggal dan ribuan orang mengungsi. Intinya ini kerja bakti, gotong royong. Karena sekali lagi disinilah kita lihat bahwa bencana ini menjadi urusan bersama. Nah, tidak bisa sendirian memang, tetapi masyarakat harus kita ajak, bukan hanya masyarakat yang terdampak. Ya, walaupun kita paham bahwa ada kondisi psikologis, belum semuanya siap untuk kemudian beraktivitas seperti biasa, tapi kita menggerakkan sekarang memaksimalkan relawan-relawan yang ada, kemudian cukup banyak desa yang mengirim warga, bahkan warga sendiri yang datang secara sukarela untuk membantu melakukan pembersihan. Ya, jadi kita punya target yang targetnya kan 2 bulan kalau saya tidak salah, mudah-mudahan sudah bisa kita bersihkan. Nah, ini target optimis ya. Informasi lebih lengkap kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Eki Muzakir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Eki, bagaimana dengan pencarian korban banjir yang masih hilang? Kemarin informasinya terakhir masih ada 10 orang, bagaimana informasi terbarunya saat ini? Ya, hingga hari ini memang proses pencarian masih terus dilakukan. Ini merupakan hari ke-12 tim Basarnas melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi. Hari ini ada Kecamatan Masamba dan juga Kecamatan Baibunta yang tetap menjadi prioritas karena dua daerah inilah yang terdampak terbesar dan juga banyak ditemukan korban jiwa saat banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu. Nah, selain pencarian, yang juga jadi prioritas atau fokus bagi tim Basarnas adalah melakukan pendataan di lokasi pengungsian. Karena beberapa kasus terjadi, banyak warga yang melaporkan ke tim Basarnas soal keluarga mereka yang hilang. Namun saat ditemukan dalam kondisi selamat, mereka tidak lagi melaporkan ke posko di Basarnas sehingga nama yang bersangkutan masih tetap tercatat sebagai orang hilang. Nah, inilah yang jadi fokus juga dari Basarnas untuk melakukan pengecekan atau pengcross-chekan data di sejumlah lokasi pengungsian. Hari ini ada satu tim yang dikerahkan untuk melakukan cross-chekan di sejumlah lokasi titik pengungsian untuk memastikan apakah benar masih ada 10 yang masih dalam proses pencarian atau hilang, atau sebenarnya sudah ditemukan namun belum terdata. Ini yang jadi fokus lain dari tim Basarnas selain melakukan pencarian di lokasi banjir di Kecamatan Masamba dan juga Kecamatan Baibunta, Paskalis. Pencarian korban terus dilakukan dan diupdate dari mereka yang sedang mengungsi. Tapi secara umum, Eki, seperti apa kondisi korban banjir yang saat ini ada di pengungsian, terutama anak-anak? Ya, sejumlah langkah memang sudah dilakukan untuk para korban banjir, termasuk anak-anak yang sudah mulai menjalani trauma healing atau pengobatan trauma akibat banjir bandang yang terjadi pada Senin pekan lalu. Kami memantau trauma healing juga sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Sementara itu, tidak hanya bagi anak-anak, pemerintah daerah juga sudah mulai menyalurkan atau menggerakkan tim layanan psikolog untuk bagi warga yang terdampak secara keseluruhan. Tidak hanya dari dinas atau dari Pemda Luwu Utara, dari Kementerian Sosial juga digerakkan untuk membantu pemulihan psikolog masyarakat yang terkena dampak banjir bandang pada Senin pekan lalu. Sementara tokoh agama juga disiapkan untuk membantu bagaimana agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Paskalis. Melaporkan langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Eki Muzakir, terima kasih.